Salam sejahtera saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan berkati dan senantiasa memimpin di dalam perjalanan kehidupan kita dalam hari-hari bekerja kita. Kita akan memasuki pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-11 dengan judul Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Kita akan pelajari pelajaran sekolah sahabat ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari demi hari, sahabat demi sahabat, Tuhan berkati kami. Hingga saat ini Tuhan, kami akan memasuki pelajaran sekolah sahabat kami, pelajaran yang ke-11. Kami rindu urapan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, sehingga kami bertumbuh di dalam iman dan kami mengerti akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami sekalian di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Itulah judul pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-11. Dan sebagai ayat hafalan kita, pada pelajaran ini tertulis dalam Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asalkan engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebagai pendahuluan pelajaran kita, salah satu yang sangat mengagumkan mengenai Alkitab teristimewa dalam Perjanjian Lama adalah bagaimana Alkitab itu selalu merujuk atau menyinggung pada Alkitab itu sendiri. Yaitu menulis yang datang kemudian dari Perjanjian Lama merujuk pada penulis-penulis yang terdahulu. Di mana mereka menggunakan tulisan yang terdahulu untuk menjelaskan maksud mereka. Dan Musa adalah orang pertama yang menulis firman Tuhan. Jadi Kitab Ulangan adalah salah satu buku tertua di dalam Alkitab. Oleh karena itu, penulis selanjutnya membaca buku ini dan mengetahui tentang ajaran di dalamnya. Ada banyak referensi langsung dan tidak langsung tentang Kitab Ulangan dan pekabarannya dalam Perjanjian Lama. Para nabi merujuk kembali pada Kitab Ulangan di mana kitab ini memainkan satu peranan penting dari perjanjian kepada bangsa Israel mula-mula. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pelajaran ke-11 ini kita akan mempelajari 5 tema pelajaran kita. Yang pertama, Kitab Taurat. Yang kedua, langit mengatasi segala langit. Yang ketiga, Kitab Ulangan dalam Kitab Yeremia. Yang keempat, apa yang Tuhan tuntut. Dan yang kelima, doa Daniel. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema yang pertama kita akan pelajari Kitab Taurat. Josia adalah cucu Manase dan putra Raja Amon yang fasik. Josia memilih untuk tidak mengikuti teladan mereka, tetapi untuk mencari Tuhan dengan segenap hatinya dan untuk memulihkan bait suci. Seperti tertulis dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 2-5. Kitab Taurat atau Ulangan ditemukan di bait suci ketika Josia mendengarkan pasal 28 dibacakan. Dia merobek pakaiannya. Dia memahami hukum yang pantas diterima umatnya karena kejahatan mereka. Seperti tertulis dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 11, ayat 18, dan ayat 19. Seperti yang Ellen G. White tuliskan, Joshua sangat tergugah ketika ia mendengar dibacakan untuk pertama kali nasihat-nasihat dan amaran-amaran yang dicatat dalam naskah yang sudah tua ini. Belum pernah ia menyadari dengan begitu sepenuhnya keterangan yang jelas tentang dibentangkan Allah di hadapan Israel. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Seperti tertulis dalam Ulangan 30 ayat 19. Kitab itu penuh dengan kepastian tentang kesediaan Allah untuk menyelamatkan dengan sekuat tenaga mereka yang mau memberikan kepercayaan mereka dengan sepenuhnya kepadanya. Sebagaimana ia telah bertindak dalam melepaskan mereka dari perhambaan Mesir, begitu juga ia mau bekerja dengan sekuat kuasanya dalam meneguhkan mereka di tanah perjanjian dan dalam menempatkan mereka pada bagian kepala dari bangsa-bangsa di bumi. Seperti tertulis dalam buku Alfa Omega jilid 5 halaman 20. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yosua berkonsultasi dengan Tuhan melalui Nabi Hulda. Kemudian ia memutuskan untuk memulai pembaruan rohani sehingga Israel akan meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Seperti tertulis dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 13 dan 14. 2 Raja-Raja 23 ayat 1-3. Di sepanjang pasal selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana Raja Josia berusaha untuk menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya.
Dan reformasi ini termasuk sebuah pembersihan dan penghapusan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Josia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapatkan oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Seperti tertulis dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 24. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk ke tema yang kedua. Langit yang mengatasi segala langit. Firman Tuhan berkata dalam Nehemia 9:6, hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ia langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, ungkapan langit yang mengatasi segala langit dalam Ulangan 10 ayat 14 ditemukan 6 kali dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, 2 Raja Salomo seperti tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, 2 Tawarik 2 ayat 6, dan 2 Tawarik 6 ayat 18. Yang selanjutnya, doa Lewi, yaitu Nehemia 9 ayat 6. Di kitab Mazmur, dalam Mazmur 68 ayat 33 dan Mazmur 148 ayat 4. Ungkapan ini menunjukkan keagungan, kekuasaan, dan kebesaran Tuhan. Itu selalu digunakan dalam ibadah. Setelah orang Lewi membacakan kitab Taurat, seperti tertulis dalam Nehemia 8 ayat 18, mereka berdoa untuk menyembah Tuhan karena kuasa penciptanya dan bagaimana dia memelihara Israel. Secara khusus, adalah jelas bahwa tema dalam Nehemia 9 adalah Allah sebagai satu-satunya pencipta dan sebagai pusat penyembahan. Dia membuat segalanya, bahkan langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Faktanya, Nehemia 9 ayat 3 mengatakan, bacalah dari kitab Taurat. Dan kemungkinan besar, sama seperti di zaman Josia, itu adalah kitab Ulangan yang mana menjelaskan mengapa beberapa ayat berikut orang Lewi dalam pujian dan penyembahan mereka menggunakan frasa langit yang mengatasi segala langit yang diambil langsung dari kitab Ulangan. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kita masuk ke tema pelajaran yang ketiga, kitab Ulangan dalam kitab Yeremia. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia mengutip Ulangan 4 ayat 29 dalam konteks penggenapan nubuatan. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa. Seperti tertulis dalam Ulangan 4:27. Pada saat itu, sebagian dari Israel menjadi tawanan di Babel karena dosa-dosa mereka. Lagi pula, mereka tinggal di tanah perjanjian tergantung kepada ketetapan mereka. Seperti tertulis dalam Ulangan 4 ayat 25-26 dan Yeremia 7 ayat 4-7. Berulang-ulang dalam kitab Ulangan, Musa menekankan bagaimana keberadaan mereka di tanah Kanaan itu bersyarat. Dan bahwa jika mereka tidak menurut, mereka tidak akan tetap tinggal di tempat yang Allah telah pilih buat mereka. Lihatlah pada amaran-amaran tertentu di dalam Yeremia 7:4. Implikasi yang ada adalah bahwa benar, ini adalah bait suci Allah dan benar, mereka adalah umat pilihan. Tetapi tidak satupun dari semua itu berarti jika mereka tidak menurut. Saudara-saudara kini berkati oleh Tuhan. Dan penurutan itu termasuk bagaimana mereka memperlakukan orang-orang asing. Anak-anak yatim, para janda. Sebuah ide yang kembali merujuk langsung ke kitab Ulangan. Dan kepada beberapa ketentuan-ketentuan perjanjian yang wajib mereka ikuti. Itulah pelajaran kita pada tema yang ketiga ini. Kita masuk kepada tema yang keempat. Apa yang Tuhan tuntut? Firman Tuhan berkata dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mika mengutip Ulangan pasal 10 ayat 12-13. Tetapi dibalik, berlaku adil, berpegang kepada perintah, mencintai kesetiaan, mengasihi dan beribadah kepada Tuhan. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, takut akan Tuhan dan menuruti segala jalan yang ditunjukkan kepadanya. Pekabarannya sama, tetapi konteksnya berbeda. Di zaman Mika, mereka terlihat seperti orang saleh, tetapi mereka tidak adil. Bagi yang lemah,
dan yang memerlukan, seperti itu tulis dalam Mika 6 ayat 10-11. Bertindak adil sangat penting. Memberikan persembahan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan untuk terlihat rendah hati tidak ada gunanya jika kita hidup dalam ketidakbenaran. Itulah pelajaran kita pada tema yang keempat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk kepada tema yang terakhir, tema yang kelima dari pelajaran yang ke-11. Doa Daniel. Salah satu doa yang paling terkenal di seluruh perjanjian lama adalah yang terdapat di dalam Daniel pasal 9. Setelah mempelajari kitab Yeremia bahwa waktu ketandusan dari bangsa Israel tertulis dalam Daniel 1 ayat 2, yaitu 70 tahun akan segera berakhir, Daniel mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Daniel menyebut kata Taurat Musa 2 kali di dalam doanya dalam Daniel pasal 9 ayat 11 dan ayat 13. Dalam ayat 11, hal itu membantu Daniel untuk memahami mengapa Israel diasingkan. Dalam ayat 13, itu membantu Daniel untuk memahami keadilan dan belas kasihan Allah. Allah telah menghukum umatnya karena pemberontakan mereka, seperti yang telah Dia nubuatkan. Namun ada harapan, jika mereka datang kepada Tuhan dan berbalik dari dosa-dosa mereka, Tuhan akan memulihkan mereka seperti yang Dia telah janjikan kepada Musa dalam Ulangan pasal 4 ayat 30-31. Hari ini kita dapat datang kepada Tuhan dengan keyakinan yang sama seperti yang dimiliki Daniel dalam kasih sayang yang berlimpah-limpah. Seperti tertulis dalam Daniel 9 ayat 18. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Marilah kita renungkan satu kutipan yang hamba Tuhan Ellen G. White tuliskan. Tuhan menuntut agar kita mengakui dosa-dosa kita dan meredahkan hati kita di hadapannya. Tetapi pada saat yang sama, kita harus memiliki keyakinan kepadanya sebagai Bapa yang lemah lembut, yang tidak akan meninggalkan mereka, yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Tertulis dalam buku Selected Messages, buku yang pertama, pasal yang ke-54, halaman 350. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita dengan pelajaran yang kita sudah pelajari pada pelajaran yang ke-11 ini. Iman kita bertumbuh dan kita memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau atas kasih karunia-Mu, atas berkat-Mu, dan atas pertolongan-Mu yang Tuhan berikan tepat pada waktunya bagi kami sekalian. Biarlah kami mendapatkan berkat-Mu melalui pelajaran hari ini, agar kami memahami rencana Tuhan. Kiranya setiap nasihat, amaran Tuhan dalam firman-Mu akan menjadi satu berkat bagi kami, dan menjadi sukacita dengan pertolongan Tuhan kami dapat lakukan. Berkati kami sekalian Bapa, iman kami bertumbuh. Kiranya kami mendapatkan hikmat dari surga. Diberkati di dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih telah bersama-sama mengikuti pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-11. Biarlah kita akan berjumpa kembali untuk pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.